Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bala bantuan. Tatapan Xiao Yan berhenti di tempat Medusa menghilang sebelum perlahan menghela nafas lega. Tatapannya beralih ke bawah dan sekali lagi beralih ke Fen Lao. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hei, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun bahkan jika orang itu pergi. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat memblokir kami berempat hanya dengan kekuatan Anda. Fen Lao kecewa saat Medusa pergi. Namun, kekaguman segera melonjak di wajahnya saat dia tersenyum sinis. Xiao Yan tidak peduli dengan Fen Lao yang berencana menggunakan kata-katanya untuk memaksa Xiao Yan kembali. Dia mengguncang pergelangan tangannya dan penggaris yang berat itu dengan keras dimasukkan ke dalam tanah. Sekelompok api hijau giok perlahan muncul di tangan kanannya seperti api hantu. Tangan kiri Xiao Yan perlahan menutupi nyala api hijau tua. Matanya, bagaimanapun, tertutup sementara Fen Lao dan yang lainnya mengerutkan kening. Fen Lao dan yang lainnya tidak tahu tentang tindakan aneh Xiao Yan ini. Karenanya, untuk sesaat, tidak ada yang berani memimpin untuk menyerang. Setelah Xiao Yan menutup matanya dengan rapat, kumpulan api hijau tua itu tiba-tiba mulai berfluktuasi beberapa saat kemudian. Xiao Yan menarik kedua tangannya tiba-tiba. Sesaat kemudian, Fen Lao dan yang lainnya terkejut ketika nyala api hijau tua tiba-tiba terpisah menjadi dua kelompok api dengan warna berbeda. Dua kelompok api. Satu berwarna hijau, sementara yang lainnya adalah nyala api yang tak terlihat. Fallen Heart Flame? Anda benar-benar telah menyempurnakan Fallen Heart Flame? Fen Lao tidak terkejut ketika tatapannya menyapu kumpulan api hijau. Namun, ekspresinya segera berubah ketika dia melihat kumpulan api yang tampaknya tak terlihat. Suara kagetnya terdengar tajam. Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap Fen Lao, yang ekspresinya telah berubah secara drastis. Dia membalik kedua tangannya. Api hijau tua yang baru lahir diciptakan dari penggabungan Green Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame. Selama dia terbiasa dengan kontrol, tidak akan sulit bagi mereka untuk berpisah sekali lagi. Kedua jenis nyala api mungkin lebih lemah daripada nyala hijau tua dalam hal panas dan aspek lainnya jika digunakan secara terpisah, tetapi seseorang dapat melakukan banyak tugas dan menggunakannya secara bersamaan untuk tujuan yang berbeda. Ini paling cocok untuk menghadapi banyak musuh. Menyerang. Bunuh dia. Kejutan di wajah Fen Lao perlahan-lahan menghilang. Niat membunuh yang sangat kaya menggantikannya. Dia jelas mengerti kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki seseorang yang mengendalikan dua api surgawi yang berbeda. Jika dia terus mengizinkan Xiao Yan untuk terus berlatih, sulit baginya untuk menjamin level seperti apa yang akan dia capai. Membunuh Xiao Yan saat ini niscaya akan mengurangi kekhawatiran besar yang akan menyebabkannya sulit tidur dan makan. Teriakan Fen Lao baru saja terdengar saat sosoknya langsung bergerak. Douki berwarna darah menyebar ke seluruh tubuhnya. Bau amis darah menutupi seluruh benteng pertahanan. Beberapa dari mereka yang lebih lemah merasa pusing saat mencium bau berdarah ini. Tiga douang lainnya, yang memiliki pengalaman bertarung yang hebat, di samping Fen Lao juga langsung menggerakkan tubuh mereka saat Fen Lao melakukannya. Mereka berempat membentuk pengepungan dari empat sudut dan menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan di tengah. Satu dou huang, tiga douang. Barisan yang begitu kuat melepaskan serangan mereka pada saat bersamaan. Aura kuat yang samar-samar diaglomerasi bersama-sama adalah sesuatu yang bahkan akan membuat elit biasa Dou Huang sedikit tercekik, namun, itu tidak memiliki penggunaan sedikit pun terhadap Xiao Yan, yang tidak dapat diprediksi dengan akal sehat. Kakak ketiga, hati-hati. Meskipun sebagian besar tekanan kuat yang dilepaskan diblokir oleh Xiao Yan, yang berada di depannya, beberapa kekuatan sisa yang merembes melewatinya menyebabkan ekspresi Xiao Li berubah secara drastis. Dia mundur dua langkah sebelum berteriak kepada Xiao Yan di depannya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menyempitkan pupilnya dan menatap Fen Lao dan tiga orang lainnya yang mendekatinya dalam sekejap mata. Sudut mulutnya bergerak sedikit, dan kumpulan api tak terlihat di tangan kirinya tiba-tiba mengeluarkan riak. Mengikuti pancaran riak oleh Fallen Heart Flame, empat sosok yang melesat secara eksplosif tiba-tiba berhenti. Wajah mereka memerah,
dan douki di seluruh tubuh mereka memancarkan riak kacau karena mereka lengah. Douki di tubuh mereka diedarkan dengan sekuat tenaga saat mereka mencoba untuk menekan api jantung yang muncul di dalam tubuh mereka tanpa peringatan sebelumnya. Taktik Fallen Heart Flame menghususkan diri dalam memanggil api hati di dalam tubuh seseorang begitu mereka memasuki jarak tertentu. Kekuatan nyala hati semacam ini sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang melemparkannya. Jika itu ringan, itu akan berdampak pada pemurnian douki. Jika itu liar dan kekerasan, itu akan menyebabkan pemberontakan douki dalam diri orang yang tidak menaruh curiga. Selain itu, suhu tinggi yang dipancarkannya mungkin benar-benar membakar seseorang dari dalam keluar jika seseorang tidak berhati-hati. The Fallen Heart Flame Teledisempurnakan Ola Xiaoyan. Efek khusus aneh dari memanggil api hati secara alami adalah sesuatu yang bisa dia gunakan sesuka hatinya. Saat ini, api hati yang dia panggil ketika menghadapi lawan yang kuat seperti Fen Lao tentu saja adalah jenis yang liar dan keras sampai batasnya. Oleh karena itu, ada gerakan kacau douki di dalam tubuh Fen Lao dan tiga lainnya. Jelas bahwa api hati yang saat ini dipanggil Xiao Yan tidak dapat membakar seorang ahli douang menjadi abu. Namun, sangat mudah untuk mengacak-acak dan membuatnya berantakan. Kekacauan mendadak semacam ini memiliki dampak penting dalam menentukan pemenang dalam pertempuran antara yang kuat. Xiao Yan mengangkat matanya untuk mempelajari Fen Lao dan tiga lainnya yang doukinya telah berubah menjadi berantakan sementara wajah mereka tiba-tiba menjadi merah padam. Sudut mulut Xiao Yan perlahan diangkat menjadi busur yang dipenuhi rasa dingin. Cahaya berwarna perak muncul di kakinya dan tubuhnya bergetar. Dia segera menghilang dari posisi aslinya dengan cara seperti hantu. Penguasa Shuan berat yang dimasukkan ke tanah di depannya juga telah menghilang bersamanya. Ki. Suara samar angin kencang tiba-tiba muncul. Seseorang dengan wajah memerah, yang berebut untuk mengarahkan douki di tubuh mereka untuk menekan nyala api jantung, tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat garis hitam samar bergegas di depannya. Bang! Penguasa hitam besar memotong udara, dan angin panas datang menghantam dengan cepat dari segala arah. Dari tampang kekuatan, bahkan tubuh yang kuat dari seorang ahli douang kemungkinan akan terluka parah jika dia dihancurkan. Ahli douang ini menunjukkan pengalaman pertempuran dan ketangkasannya yang luar biasa pada saat hidup dan mati ini. Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat dari pembakaran api jantung di tubuhnya dan dengan kejam memotong pisau kepala hantu yang sangat besar di tangannya yang telah diwarnai oleh darah segar dalam jumlah yang tidak diketahui. Bilahnya sangat tajam. Bahkan udara tampak terbelah saat ini. Tail, Ghost Head Blade sejenis pisau yang sangat besar, berbentuk seperti pedang. Dentang! Penguasa berat tiba-tiba jatuh dan menabrak pedang kepala hantu. Kekuatan yang tak tertandingi melonjak secara eksplosif. Di bawah serangan ganas ini, ahli douang merasa kakinya menjadi lemah dan kedua lututnya ditekuk dengan keras untuk menyentuh tanah yang keras. Tanah berguncang sampai garis retakan mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Bang! Pakar douang hampir tidak bisa memblokir serangan penguasa berat yang hampir merenggut nyawanya. Sebelum dia sempat melarikan diri, angin kencang mendekat seperti bayangan dan diayunkan ke dadanya. Kekuatan ledakan tiba-tiba meletus, menendang ahli douang ini sampai dia terbang puluhan meter. Akhirnya, dia diseret di sepanjang tanah dan membentuk bekas luka dalam yang panjangnya puluhan meter sebelum dia perlahan berhenti. Satu penggaris, satu kaki. Dalam dua serangan, seorang ahli douang dipaksa mundur setelah berubah menjadi kondisi menyedihkan karena cedera serius. Banyak sosok hitam dalam bayangan gelap benteng tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan pertempuran satu sisi ini. Anak kecil ini benar-benar menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Xiao Li juga melebarkan mulutnya dan memperhatikan ahli douang yang langsung terluka. Dia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian. Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Fen Lao dan dua ahli lainnya douang akhirnya berhasil menekan api jantung yang menggeliat di dalam tubuh mereka selama periode waktu yang singkat ini di mana Xiao Yan telah mengalahkan seorang ahli douang dengan cara seperti kilat. Tatapan mereka menyapu aura lesu rekan mereka. Mereka tidak tahu apakah masih hidup atau mati. Semua hati mereka tenggelam. Tidak peduli apakah itu dalam hal kecepatan atau kekuatan, bajingan ini jauh lebih kuat dari 2 tahun lalu.
Selain itu, dia juga mampu mengendalikan api jantung yang jatuh untuk memaksa kita melakukan banyak tugas dan menekan jantung. Api di dalam tubuh kita sepertinya akan merepotkan hari ini. Hao Han, kalian berdua harus pergi dan menangkap orang itu. Saya akan menundanya. Cepat. Fen Lao berteriak dengan tegas saat sebuah pikiran dengan cepat muncul di dalam hatinya. Dengan situasi saat ini, mereka harus menangkap orang yang memiliki hubungan cukup dalam dengan Xiao Yan ini. Jika tidak, kemungkinan mereka akan kesulitan mengalahkan Xiao Yan bahkan jika mereka bergandengan tangan. Dua ahli lainnya, Do Wang, terkejut saat mendengar teriakan Fen Lao. Mereka segera pulih dan saling memandang. Setelah itu, mereka bergegas masuk dari kedua sisi. Ki. Suara angin yang deras sekali lagi terdengar di medan pertempuran tepat saat keduanya berpisah. Namun, saat suara angin yang deras muncul, Fen Lao mengatupkan giginya dan menggerakkan tubuhnya. Dia muncul di tempat tertentu dan Douki yang berwarna darah ditembak secara eksplosif ke arah ruang di depannya. Douki yang berwarna darah melonjak secara eksplosif. Sosok hitam besar yang terbungkus api hijau tiba-tiba muncul. Itu segera diretas. Di bawah tekanan nyala api hijau, Douki yang berwarna darah itu langsung dan benar-benar menghilang. Sialan. Fen Lao mengutuk dalam hatinya setelah benar-benar tertahan oleh api surgawi, Xiao Yan. Dia akan melepaskan serangan lain lagi untuk memblokir yang terakhir ketika api jantung di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak pada saat ini. Rasa sakit yang hebat memaksanya untuk dengan cepat mengalihkan beberapa Douki untuk menekannya. Pengalihan Douki tidak hanya menyebabkan Fen Lao mengalihkan perhatiannya, tetapi juga mengakibatkan serangannya menjadi lebih lambat dan lebih lemah. Bang. Ledakan Octon. Pembukaan dari gerakan yang lebih lambat ini secara alami tidak luput dari tatapan tajam Xiao Yan. Oleh karena itu, tubuhnya berkedip dan dia mengambil kesempatan untuk mengenai area dada Fen Lao. Lengannya gemetar saat dia mengencangkan kelima jarinya. Lengannya seperti palu berat yang membawa serangan kuat, yang menyebabkan seseorang bergetar di dalam hati, saat itu dengan kejam menghantam dada Fen Lao. Fen Lao hanya punya waktu untuk membentuk lapisan darah melingkar di permukaan kulitnya pada saat penting ini sebelum tinju Xiao Yan runtuh. Kekuatan deras melonjak dari tinjunya. Tubuh mantan tertembak di bawah serangan sengit ini. Selain itu, seteguk darah tanpa sengaja dimuntahkan dari mulutnya saat dia melakukannya. Xiao Yan tidak mengejar setelah mengirim Fen Lao terbang dengan satu pukulan. Dia mengalihkan pandangannya dan dia segera mengungkapkan wajah suram saat dia menyadari bahwa dua ahli Do Wang hanya sekitar 7 atau 8 meter dari Xiao Li. Mengingat keadaan Xiao Li saat ini yang terluka, peluang kemenangannya ketika berhadapan dengan dua ahli Do Wang secara alami sangat rendah. Selain itu, kedua ahli Do Wang juga dikejutkan oleh kekuatan Xiao Yan sebelumnya. Oleh karena itu, mereka dengan jelas memahami bahwa kemungkinan besar mereka harus tetap di tempat ini selamanya jika mereka tidak menangkap Xiao Li. Membawa pemikiran ini di dalam hati mereka, dua ahli Do Wang telah melepaskan kekuatan mereka secara maksimal. Xiao Li secara alami jatuh dalam posisi yang dirugikan dengan kekuatan seperti itu menyerang yang lemah. Xiao Yan secara alami sangat menyadari kerugian Xiao Li. Oleh karena itu, dia tidak bisa diganggu untuk mengejar Fen Lao yang terluka. Tubuhnya bergerak dan dia buru-buru pergi untuk mendukung Xiao Li. Namun, dia baru saja mulai bergerak ketika bau amis sekali lagi melonjak. Fen Lao berwajah pucat muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Tatapannya gelap dan ganas saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa terbahak-bahak, "Oh haha, Xiao Yan, jadi bagaimana jika kamu kuat? Selama dia mendarat di tangan kami, haruskah kami takut kamu akan menimbulkan masalah?" Kedua ahli Do Wang mendekati Xiao Li setelah aksi pemblokiran Fen Lao. Douki yang kuat segera melonjak. Dari penampakan aura, kedua orang itu jelas bermaksud untuk memberikan pukulan terakhir dan menangkap Xiao Li. Hati Xiao yang tiba-tiba tenggelam saat dia melihat Douki yang kuat yang tiba-tiba dilepaskan oleh kedua Do Wang. Show. Suara tajam angin kencang tiba-tiba muncul di langit saat ketiga orang itu hendak melakukan kontak. Dua sosok segera bergegas turun dan dengan sombong dimasukkan ke dalam area antara dua ahli Do Wang dan Xiao Li seperti dua meteorit. Tawa yang jelas dan keras tiba-tiba terdengar. "Haha, Xiao Yan, kamu harus menghabisi orang tua itu. Serahkan kedua orang ini pada Zian dan aku."
Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. Segera, jantungnya yang kaku perlahan rileks. Bala bantuan akhirnya tiba tepat waktu. Xiao Yan menoleh dan tatapannya perlahan bergerak ke arah Fen Lao. Suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin menyebabkan wajah yang terakhir langsung menjadi putih. Anjing tua, apakah kamu sangat senang memblokir saya? Silakan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.